Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya hari ini? Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, udah kenal belum sama ibu? Nah, kita juga hari ini mau belajar apa? Ya, nama ibu Maisura Saragi. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Oke, pembelajaran kita masih dilakukan secara daring karena kondisi pandemi masih belum selesai. Jadi, mari kita doakan bersama-sama agar pandemi ini bisa berakhir dan kita bisa bertemu lagi di sekolah tercinta kita. Oke, hari ini Ibu akan mengajarkan kalian teks deskripsi. Iya, ada yang udah tahu belum? Apa sih teks deskripsi itu? Hmm, Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar. Kompetensi dasar 3.1 yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek. Kompetensi dasar 4.1 yaitu menjelaskan isi teks deskripsi objek yang dibaca atau didengar. Baiklah, kita mulai langsung. Di sini ada sebuah lirik lagu nasional. Kalian udah pernah tahu nggak lirik lagu ini? Atau kalian udah pernah belum nyanyiin lagu ini? Jadi, lagu Rayuan Pulau Kelapa ini Ibu masukkan ke materi kita karena lagu ini di dalamnya terdapat potongan lirik yang bisa disebut sebagai atau dikatakan potongan lirik tersebut mendeskripsikan sebuah objek. Jadi kan nyambung sama pembahasan kita yaitu teks deskripsi. Nah, di situ kan Ibu udah menandainya dengan mewarnai pakai warna merah. Di situ ada teks tanah airku aman dan makmur. Pulau Kelapa yang amat subur. Pulau Melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Jadi, penulis atau penyanyi atau penulis lagu di sini mencoba untuk mendeskripsikan bagaimana sih tanah air Indonesia ini. Di situ dia menyampaikan bahwa tanah air Indonesia ini sangat aman dan makmur. Kemudian tumbuhan yang ada di tanah air ini sangat subur. Begitupun dengan rakyat-rakyatnya yang menjadi pujaan bagi bangsa Indonesia. Nah, kita masuk ke pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah bentuk tertulis atau lisan yang menggambarkan objek secara rinci atau detail yang memiliki tujuan agar pembaca atau pendengar dapat membayangkan dan merasakan apa yang kita alami. Selanjutnya, ciri-ciri umum teks deskripsi. Yang pertama itu berupa penggambaran. Bisa penggambaran makhluk hidup, tempat, atau suasana. Contohnya menggambarkan makhluk hidup itu ya kita membuat sebuah teks deskripsi menggambarkan seekor kucing. Nah, kita deskripsikanlah bagaimana kucing tersebut. Kalau dia tempat, misalnya kita
pernah liburan ke suatu tempat, kita menikmati suasana liburan kita, kemudian kita ingin menuliskannya dan membagi pengalaman kepada teman-teman dengan cara menuliskan sebuah teks deskripsi. Nah, seperti itu. Yang kedua itu ada kaitannya dengan panca indera. Yang pertama, penglihatan atau mata. Jadi, mata kita ini bisa melihat sebuah atau mata kita ini tidak sengaja melihat sebuah objek yang sangat, misalnya kita melihat kucing. Nah, kita kan memakai mata melihat kucing itu. Dari situ kita bisa menciptakan sebuah teks deskripsi yang berkaitan dengan kucing. Yang kedua, penciuman atau hidung. Kita bisa memakai hidung kita untuk menciptakan sebuah teks deskripsi. Contohnya, kita pergi ke sebuah restoran. Nah, di restoran itu kita mencium aroma ayam bakar yang sangat nikmat. Harumnya luar biasa, menggugah selera kita untuk melahap ayam bakar tersebut. Nah, kita ciptakanlah tentang pengalaman kita saat menyantap ayam bakar di restoran tersebut. Selanjutnya pengecapan atau lidah. Nah, itu tadi contohnya. Kita ke restoran tadi, kita sudah mencium aroma yang nikmat dari ayam bakar, kemudian kita rasakan menggunakan lidah kita. Ternyata rasanya enak, asinnya pas, bumbunya meresap. Seperti itu. Kita sampaikanlah di dalam teks deskripsi tersebut. Selanjutnya ada peraba atau kulit. Misalnya, kita pergi liburan ke sebuah daerah yang udaranya sangat dingin. Nah, di situ misalnya kita sampaikan ke dalam teks deskripsi. Hari ini udara di desa ini sangat dingin. Aku membutuhkan jaket agar tidak merasakan dingin yang luar biasa. Nah, itu kan sudah bisa kita ciptakan menjadi sebuah teks. Selanjutnya pendengaran atau telinga. Contohnya, kita bersama keluarga menghadiri sebuah konser. Nah, kita ingin menuliskan pengalaman kita saat menonton konser tersebut. Misalnya, suara penyanyi tadi sangat merdu. Nah, di situ kan kita sudah menggunakan panca indera pendengaran. Yang ketiga, bersifat fisik atau sifat manusia. Misalnya, kita ingin menulis sebuah teks deskripsi yang menggambarkan seorang ayah. Contoh kalimatnya, ayahku sangat baik. Dia sudah terlihat tua, tubuhnya pun sudah kurus. Di situ bersifat fisik ada terlihat tua. Selanjutnya, sifat manusia itu dia baik. Ayahku itu sangat baik. Nah, selanjutnya, ciri teks deskripsi dari segi tujuan dan objek. Ciri tujuan itu adalah tujuan deskripsi itu untuk menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek atau suasana atau perasaan sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Jadi, di sini penulis ini bertujuan menuliskan teks deskripsi itu adalah untuk mengajak si pembaca secara tidak langsung ikut merasakan apa yang dirasakan. Yang kedua itu ada ciri objek yang dideskripsikan. Objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus. Objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Contohnya, judulnya adalah Si Bagas Kucingku.
Di sini penulis ingin menuliskan bahwa kucingnya itu berbeda dari kucing-kucing lainnya. Yang ketiga itu ada ciri isi. Isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Nah, di situ isi dari teks deskripsi itu berisi tentang misalnya isi teks deskripsi itu merincikan bagian-bagian dari objek. Contohnya itu seperti dia ingin menceritakan seekor kucing. Nah, dia sebutkan ciri-ciri kucing tersebut, bulunya gimana, ataupun hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan kucing tersebut. Yang kedua itu isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret. Konkret ini artinya secara nyata, sesuai apa yang kita lihat. Nah, tadi kan Ibu contohkan penulis ingin menuliskan teks deskripsi yang berkaitan dengan kucing. Jadi penulis itu menggambarkan kucing tersebut seolah-olah secara nyata. Misalnya, mata kucing tersebut berwarna coklat. Nah, itu kan seperti kita lihat secara nyata bahwa mata kucing itu memang ada yang warna coklat. Yang ketiga, isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata emosi kuat. Di sini maksudnya emosi itu bukan marah-marah ya. Jadi, di sini penulis itu ingin menciptakan bahwa objek yang ia ceritakan itu dia seolah ingin menguatkan objek yang diceritakannya. Contohnya, kucingku. Kucingku itu sangat manja. Dia ingin selalu berada di dekatku kapanpun dan dimanapun. Nah, contohnya seperti itu. Yang kedua, tujuan teks deskripsi. Yang pertama itu memaparkan atau menggambarkan situasi dan kondisi senyata mungkin sehingga pembaca dapat merasakan situasi dan kondisi yang dialami penulis. Tadi kan sudah Ibu contohkan. Yang kedua itu untuk memperkenalkan objek, tempat, atau objek tertentu kepada pembaca atau pendengar yang belum pernah mengetahui objek tersebut. Misalnya, kamu pernah pergi ke suatu daerah yang belum pernah dikunjungi temanmu. Lalu kamu menuliskannya. Secara tidak langsung kan kamu mempromosikan tempat tersebut atau daerah tersebut kepada temanmu. Selanjutnya, jenis-jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi berdasarkan bentuknya itu dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks. Yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Contoh dari teks yang kedua itu adalah tadi. Kita kan sudah atau Ibu sudah menampilkan lirik lagu Rayuan Pulau Kelapa. Nah, teks tersebut termasuk ke dalam jenis teks yang kedua ini. Dan dia di bagian lagu. Oke. Nah, di sini ada Nusa dan Rara. Rara bertanya kepada Kak Nusa. Kak Nusa, teman-teman kelas 7 ingin tahu gimana sih contohnya mendeskripsikan sebuah objek. Nah, Kak Nusa akan memberitahukannya. Yuk kita simak. Aku memiliki 2 roda. Aku tidak memerlukan bahan bakar untuk bisa bergerak. Untuk bisa menggunakanku, biasanya aku di kayu. Aku adalah, ayo, ada yang bisa jawab gak? Objek apa sih yang dideskripsikan? Iya, jawabannya adalah sepeda. Oke, kita lanjutkan. Di sini Ibu ada contoh teks deskripsi. Yuk kita baca sama-sama. Si Bagas, kelinciku.
Kelinciku bernama Bagas. Kunamakan Bagas karena saya berharap kelinci kesayanganku itu selalu sehat dan bugar. Bagas memiliki bulu yang lebat dan putih bersih. Matanya coklat seperti madu. Matanya jernih menyejukkan untuk dipandang. Bibir mungilnya yang merah muda sungguh menggemaskan. Telinganya panjang dan melambai-lambai kalau dia berlari. Bagas sangatlah manja. Hampir tiap malam, Bagas tidur di ujung kakiku. Sebelum ku elus-elus, dia akan selalu menggangguku. Kalau waktunya makan, dia berputar-putar di depanku sambil mengibas-ngibaskan telinganya yang panjang. Mulutnya berkomat kamit seperti orang sedang berdoa. Kemanjaannya membuat aku selalu rindu. Bagas memiliki perilaku unik. Kalau marah, Bagas melakukan atraksi yang menarik. Dia menggunakan kaki belakangnya dan melompat dalam jangkauan yang begitu jauh. Buk, sering terdengar dia menjatuhkan diri. Kadang, dia melompat sampai sejauh 3 meter. Kalau tidak dipedulikan, kakinya dientak-entakkan seperti anak kecil yang merajuk minta diberikan mainan. Dengan menggunakan kaki belakangnya pula, dia berdiri sangat tinggi seperti sedang menunjukkan bahwa dia bisa menarik perhatian kita. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh bagaimana sih mengidentifikasi ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi dari teks yang tadi. Nah, dari teks tadi kan disampaikan bahwa objek yang dibicarakan adalah seekor kelinci atau si Bagas. Yang kedua, tujuan penulis menulis teks tersebut adalah untuk menggambarkan kelucuan Bagas si kelinci peliharaan. Yang ketiga, jenis teks deskripsi apa sih teks yang barusan Ibu baca tadi? Jadi, dia termasuk jenis teks deskripsi berdiri sendiri. Artinya, dia tidak terdapat dalam sebuah lagu. Oke. Selanjutnya, kita akan menjelaskan isi teks deskripsi dalam bentuk pemetaan. Tadi judulnya adalah Si Bagas Kelinciku. Ciri-ciri fisik di paragraf pertama, penulis mencoba untuk menyampaikan ciri-ciri fisik kelinci. Nah, itu tergambar pada bahwa si kelinci itu memiliki bulu yang lebat dan putih bersih. Matanya coklat, bibirnya mungil, telinganya panjang. Nah, yang kedua, di paragraf kedua itu, penulis mencoba untuk menyampaikan sikap manja si kelinci. Itu bisa tergambar pada hampir setiap malam, Bagas atau si kelinci itu harus tidur di ujung kaki si pemiliknya. Nah, itu kan merupakan hal yang manja. Artinya, si kelinci ingin selalu berada di dekat pemiliknya. Yang ketiga, di paragraf ketiga ini, penulis menyampaikan bagaimana sih perilaku unik si kelinci. Nah, itu tergambar pada jika marah, Bagas atau kelinci itu menjatuhkan diri agar mendapatkan perhatian. Nah, itu kan merupakan hal yang unik. Artinya tidak semua kelinci bisa melakukan hal tersebut. Baiklah. Materi kita kali ini sudah selesai. Ibu harap kalian sudah tahu bagaimana mengidentifikasikan ciri objek serta menentukan jenis teks deskripsi apa dan menjelaskan isi teks deskripsi. Nah, jika kalian perlu untuk mencatatnya atau mencatat yang sudah Ibu jelaskan tadi, Ibu akan membagikan PowerPoint-nya. Untuk tugasnya, Ibu akan bagikan juga di grup. Oke, kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum